Video yang barusan adalah part 1 Amin Rais. Sekarang part 2 Amin Rais dalam versi yang mungkin malah justru lebih gila. Bang, serius lu bang. Gua ngeliat yang part 1 aja, aduh, gua nggak nyangka kalau profesor kayak begitu. Masa yang part 2 lebih gila bang? Iya. Wujudnya profesor, tapi lebih gila ini yang part 2 ini. Kok bisa gitu bang? Dari sisi apanya bang? Ya, coba aja nanti lihat. Makanya mesti disimak dari awal sampai akhir. Karena ini video benar-benar mengedukasi supaya masyarakat tidak gampang tersesat dan disesatin oleh Amin Rais. Jadi masyarakat harus lebih pintar daripada Profesor Amin Rais. Profesor kayak begini. Bagus sih ya, dia mengusulkan ke pemerintahan sekarang, Presiden Prabowo Subianto, supaya lebih beda dengan presiden sebelumnya, era Jokowi. Kelihatannya bagus gitu ya. Tapi ya kalau kita telaah, ini orang gila apa gimana sih ini? Loh, ya enggak lah masa gila, Kri. Dia profesor, ya makanya ini profesor beneran apa profesor gadungan? Sembarangan lo, Kri. Kuliahnya di Amerika Serikat lo, profesor gadungan. Ya cuman kalau ngelihat pola pikir, pengertian, ya, kemudian membaca situasi, profesor politik, seberapa besar, seberapa jauh dia mengerti politik dan perkembangan politik. Kok rasanya kayak bukan profesor? Gri, jadi yang part 2 ini kamu mau bahas dan permasalahkan Profesor Amin Rais. Ya. Enggak juga sih, cuman kan jadi, aduh, apa ya, kuy cemak gitu, tanda tanya besar, profesor kayak begini amat gitu. Kayak apa sih, Gri? Coba kita lihat. Pernyataan sikap Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kewenangannya yang sangat besar, bisa mengajak DPR untuk membuat Presiden bersama DPR menerbitkan undang-undang guna melarang secara keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun di Indonesia sebagai prestasi dari rezim yang dahulu. Ya. Wait. Oi, Ketum Partai Umat. Aduh, ini Ketua Majelis Syuro kamu ini. Ngerti nggak sih sebenarnya? Profesor masa nggak ngerti? Ya ngertilah. Weh, Mas Ridho Rahmadi. Siapa bang? Ketum Partai Umat. Masa nggak kenal sih? Yo, sama sekali sih nggak kenal sih. Ridho Rahmadi, Eskom, sarjana komunikasi, nggak tahu sarjana komputer. MNC, berarti S2. Keren-keren semua ini pendidikannya. S2, S3, profesor. Ya. Mas, Amin Rais kamu nggak kasih skrip mau sebelum siaran pers? Kamu nggak siapin narasi? Atau kamu nggak siapin materinya, Mas? Mas, daripada gua nyalahin Amin Rais terus dosa orang tua. Sekarang gua nyalahin ketumnya nih yang masih muda nih. Anak kemarin sore soalnya. Kelahiran tahun 85. Ridho ini kelahiran tahun 85. Tepatnya 15 April 1985. Weh, Dok, lu nggak kasih kisi-kisi ke Amin Rais, Dok. Dok, lu ketum loh, Dok. Dan ini partai loh, Dok. Hei, Dok, lu nggak kasih tahu ya barang sejengkal pengetahuan ke Amin Rais. Apa kamu sudah yakin betul? Ah, masa profesor gua kasih tahu? Begitu. Ya buktinya Partai Umat melalui Amin Rais mendorong atau nyuruh Prabowo Subianto bersama-sama DPR
untuk membuat undang-undang pelarangan mengalirnya SDA ke luar negeri. Loh, ini profesor bukan sih ini. Woi, Dok, kebangetan lu, Dok, jadi ketum lu, Dok. Amin Rais kamu biarkan liar begini, salah lagi. Undang-undang itu sudah ada, Min. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pelarangan sumber daya alam, tentang pelarangan ekspor sumber daya alam. Min, lu profesor, Min. Lu nggak usah nyuruh-nyuruh. Prabowo bersama DPR membuat undang-undang. Sudah ada. Sudah ada dari 2009. Undang-undang nomor 4 tentang pelarangan ekspor sumber daya alam. Udah ada, Min. Kamu jangan sok-sokan malu-maluin. Masya Allah. Sumpah malu-maluin. Malu-maluin. Oke. Udah gitu, pakai acara membuli, mengolok-olok, menghina Jokowi lagi. Dia bilang, untuk mencegah sumber daya alam ke luar negeri yang berjalan 10 tahun sebagai prestasi Jokowi selama menjabat 10 tahun. Udelmu bodong, Min. Lu profesor lu. Wah, yakin gua sayangkan betul. Sumpah. Ini jadi gua sanksi nih, profesornya bener apa enggak nih? Lo kalau sumber daya alam diekspor itu sudah sejak 79 tahun yang lalu. Bahkan sudah sejak zaman penjajahan Belanda. Sumber daya alam Indonesia diekspor ke luar negeri. Bukan 10 tahun terakhir pada saat era Jokowi berkuasa. Ini yang saya sebut memberikan masukan, baik masukannya ke pemerintahan Prabowo. Tapi selalu disusupi, disisipi, pikiran-pikiran kotor, hati-hati kotor, hati-hati dengki, mulut-mulut ember. Lo kalau ekspor SDA, kan sudah terkenal kita ini. Diangkut terus ke luar negeri oleh asing. Dari dulu hingga sekarang. Nah, justru kebalikannya. Di era Jokowi ini baru diadakan pelarangan ekspor. Dul, ngerti gak sih Dul, Dul? Era Jokowi ini diperketat semuanya. Dul. Mendorong Prabowo supaya ketemu DPR membuat undang-undang pelarangan ekspor sumber daya alam yang terus mengalir ke luar negeri. Udelmu bodong. Udelmu bodong. Selama ini kamu kemana aja? Sudah dibuat dari tahun 2009. Dul? Dul Kemit? Udah nggak usah sok-sokan lah, Min. Dianalisa dulu sebelum diblas ke masyarakat. Dok, lu anak muda lu, Dok. Ini kasihan Mbah Amin ini udah sepuh nih. Dok, kamu biarkan liar begitu aja, Dok. Nggak terkontrol. Oh, anak muda lah yang kontrol lah. Kasihan Mbah Amin, nambah-nambahin dosa. Ngawur repol. Dok, mendingan lu mengundurkan diri aja, Dok. Jadi ketum aja, Dok. Apa urusannya, Gri? Bukan. Ini mengataskan Partai Umat. Beliau sebagai ketua Dewan Suro, ketumnya diem aja. Walaupun lebih tinggi derajatnya, ketum kan wajib mengingatkan. Apalagi yang orang tua. Orang tua kan mohon maaf ya, sudah berapa persennya ada kepikunan. Nggak bisa dihindari itu. Mau belagak-belagak pinter, belagak-belagak profesor, menjelang tua tetap kepikunan itu ada. Nah, tugasnya Ridho, ketum, mengingatkan ini, meluruskan ini. Jangan-jangan Ridho juga nggak tahu lagi. Dok, kamu baca Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pelarangan ekspor sumber daya alam. Kemudian ini makin diperketat, makin dikuatkan lagi. Mulai 12 Januari 2014 pada saat Presiden Jokowi menjadi presiden dan ini diimplementasi betul oleh Presiden Jokowi. Alamak, Mak. Oke, ya Allah, kasihan Amin Rais. Kasihan, sumpah. Oke, kita lanjut. Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Kepres yang tegas
untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Min, lu profesor bukan sih, Min? Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau lu profesor, hal-hal yang kayak begini aja lu nggak tahu, Min? Kamu meminta Presiden Prabowo untuk menerbitkan Kepres pelarangan sumber daya alam ekspor ke luar negeri. Udah! Dari zaman Jokowi! Sampai digugat WTO, masa lu nggak tahu, Min? Sampai Indonesia dimusuhi sama WTO, sama Eropa, masa nggak tahu, Min? Profesor cap apa kayak beginian? Itulah kalau kepala kita itu isinya yang negatif. Itulah kalau hati kita itu kotor. Sulit untuk berpikir yang jernih. Gimana? Kepresnya udah ada. Ada era Jokowi. Lu nyuruh-nyuruh Prabowo ngapain? Sekarang tinggal implementasi. Itulah kemudian kalau melarang ekspor, konsekuensinya adalah hasil alam yang melimpah mau diapain kalau dilarang ekspor. Makanya dibuatlah smelter di Indonesia. Wajib perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam membuat smelter di Indonesia. Ini yang dari dulu nggak pernah bisa berhasil dan baru era Jokowi bisa dipaksa dan berhasil. Hah? Lo kayak begini aja lo profesor nggak tahu harus gimana? Hah? Kamu ngimpi membuat konversi pers ini. Baru bangun tidur terus langsung konversi pers dong. Oh semuanya udah jalan, lu baru ngomong. Ya, baru mendorong Prabowo untuk menerbitkan Kepres pelarangan sumber daya alam diekspor ke luar negeri. Telat, cok. Aduh, lo kok jaran. Ini apa-apaan, Cah? Nih, setidaknya ada 21 komoditas sumber daya alam yang dilarang diekspor ke luar negeri. Harus diolah dulu menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Itulah pentingnya wajib mereka mendirikan smelter di Indonesia. Tahu nggak sih, Min, kayak begini-ginian. Kemarin Jokowi di momen bulan-bulan terakhir jabatannya meresmikan smelter di mana-mana. Kayak begini masa nggak tahu, Min? Makanya jangan hidup dalam kebencian. Jangan hidup dalam kecurigaan. Jangan hidup dalam hati yang kotor. Jangan hidup dalam otak yang busuk. Sulit menerima kenyataan. Sulit melihat fakta-fakta yang seperti ini. Telat, Min. Telat. Di Kepres itu menyebutkan ada 21 komoditas yang dilarang diekspor. Apa itu? Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi, baja, emas, perak, aspal, buton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam. Udah! Lu nyuruh-nyuruh Prabowo ngapain? Sok-sokan lu. Udah ada Kepresnya. Masa perang segitu besar, ya, Indonesia stop ekspor nikel, kemudian Uni Eropa ngamuk, kita digugat di WTO, geger kayak begitu, kamu nggak tahu, Min? Itu kan kebijakan Jokowi, stop semua ekspor bahan mentah. Akhirnya pada ngamuk negara-negara Eropa. Termasuk Amerika juga ngamuk, diwajibkan bikin smelter emas di Gresik. Loh kayak begini aja kok nggak tahu, Min. Sekarang hari ini udah kayak begini, baru ngomong supaya menerbitkan Kepres. Lah, telat. Supaya melarang ekspor sumber daya alam mengalir terus, telat, Min. Telat. Lu waktu jadi ketua MPR, kan konon katanya ini ya, isunya, lu dulu katanya punya saham Freeport, katanya, diduga. Masa lu nggak tahu waktu itu? Apa pura-pura bodoh? Apa pura-pura nggak tahu? Jadi bukan 10 tahun ini mengalir ke luar negeri. Bukan, justru 10 tahun ini di stop sama Jokowi. 79 tahun kamu sendiri ngalami. Mungkin kamu juga menikmati, mungkin diduga.
Ngomong lu. Bahkan semenjak Belanda, kita diekspor rempah-rempah waktu itu. Semuanya diekspor ke luar negeri. Baru era Jokowi berani menyetop ininya. Berani menghentikan ini semuanya. Sampai digugat di WTO. Loh, fakta kok dibalik-balik, Tomin. Ini loh yang saya bilang, membodoh-bodohi masyarakat, menyesatkan masyarakat, membuat fitnah, kebencian, adu domba. Ini loh yang perlu diberantas, ini loh yang perlu diantisipasi, ini yang perlu di-counter. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena apa? Kalau nggak ada bantahan, masyarakat merasanya, oh bener kata Amin. Gitu. Padahal totally salah. Totally provokasi, totally propaganda. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan kita tidak terprovokasi oleh hati busuknya Amin Rais kepada Jokowi dan mulut kotornya Amin Rais yang terus menyebarkan fitnah dan kebencian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.